mengawali pengajian kita pada malam hari ini, kita akan ambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 13. Surah Al-Maidah ini adalah surah kelima, juz yang keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan. Di dalam ayat ini Allah berfirman, karena mereka melanggar janji. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana perangai dan sifat Bani Israel zaman dahulu. Salah satu perangai buruk mereka adalah suka melanggar janji atau suka melanggar kesepakatan. Kesepakatan yang sudah dibuat, ya, atau istilah kita sekarang ini ingkar janji. Orang yang ingkar janji sangat dibenci Allah. Sebagaimana firman lanjutannya, Allah mengatakan, maka kami melaknat mereka. Dari orang yang suka ingkar janji, melanggar janji, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan itu saja, dan kami jadikan hati mereka itu keras membatu. Sulit menerima nasihat, sulit menerima kebaikan. Kalau sudah hati membatu, itu menolak kebenaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadangkala orang melanggar janji dianggap hal biasa, tidak dianggap satu bentuk kesalahan. Padahal di dalam ajaran agama kita Islam, orang yang melanggar janji itu termasuk melakukan dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan bahwa melanggar janji itu haram hukumnya dilakukan oleh seorang muslim. Maka seorang muslim dituntut oleh agama kita Islam, kalau sudah berjanji, hendaklah dia memenuhi janjinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Isra ayat ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allah menjelaskan, tepatilah janji. Janji kepada siapapun, karena sesungguhnya janji itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau seandainya janji-janji kita itu dapat kita penuhi, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau seandainya janji-janji kita itu tidak kita penuhi, maka kita akan mendapatkan dosa yang besar. Oleh karena itulah Allah menyebutkan semua janji kita itu nanti kita pertanggungjawabkan, dimintai. Pernah berjanji kepada siapa? Kenapa tidak dipenuhi janji tersebut? Oleh karena itu dalam surah yang lain, dalam surah Al-Maidah ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada kita ini. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Ya, ayat ini ditujukan kepada kita. Apa perintahnya? Tepatilah setiap janji.
tepatilah janji. Ya, janji apa saja nggak boleh kita tidak tepati atau sengaja kita langgar perjanjian dan kesepakatan itu. Oleh karena itu para jamaah yang dicintai Allah, orang yang suka mengingkari janji itu sesungguhnya salah satu bentuk dari inkonsisten. Apa itu? Kalau istilah kita, ketidakserasian antara ucapan dan perbuatan. Tidak sinkron dia. Ya, inkonsisten istilahnya. Berbeda ucapan dengan perbuatan. Itu dicela dalam agama kita Islam. Allah sangat benci dengan sikap demikian. Orang yang tidak konsisten, lawannya inkonsisten. Itu disebutkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah As-Saff ayat 2 sampai dengan ayat 3. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu sekalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Itu namanya inkonsisten, enggak sesuai ucapan dengan perbuatan. Apa lanjutan ayat ini? Kabura maqtan indallah, amat besar kebencian di sisi Allah. Kalau bahasa kita, Allah itu sangat benci dengan sikap yang demikian. Antaqulu ma la taf'alun, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan pengingkaran terhadap orang yang berjanji dengan suatu janji atau mengatakan sesuatu namun dia tidak menepatinya. Dia berjanji tapi tak menepati janjinya. Kesepakatan sudah dibuat, bahkan kadang-kadang sudah ditandatangani, ya, tetapi kadangkala dia pungkiri itu, dia tidak tepati janjinya itu. Ini orang yang demikian, sifat yang demikian ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dicintai Allah, kita akan nukilkan ada 2 hadis Nabi. Hadis ini sangat populer di kalangan kita karena dia terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih, ya, dari Abu Hurairah. Ini sahabat Nabi. Apa hadis itu? Ayatul munafik salasun. Ayat itu artinya tanda. Tanda orang munafik itu 3. Tapi dalam hadis yang lain banyak yang lain. Tapi ini dijelaskan Rasul. Tanda orang munafik itu 3. Apa yang pertama? Iza haddasa kazaba. Kalau ngomong bohong. Kalau bicara dusta. Kalau enggak dusta enggak enak dia. Ya, ucapannya selalu yang enggak benar, yang dusta, yang bohong. Itu tanda orang munafik. Ingat Pak, ya, ada yang perlu dicatat. Ucapan ini bisa jadi perbuatan, dan perbuatan itu bisa jadi kebiasaan. Orang kalau udah kebiasaan berbohong, itu sulit membedakan mana kejujuran, mana kebohongan. Rata sama dia.
Dan sekali orang itu berbohong, sulit meyakinkan orang bahwa dia sudah menjadi orang jujur. Karena jujur itu mahal. Jujur itu sangat mahal. Sekali seseorang berbohong, orang tidak akan percaya. Kalau percaya, kecurigaannya lebih besar. Maka jaga ucapan kita. Jangan sampai kita berbohong, apalagi kita berbohong itu mengajari anak kita untuk berbohong. Ya. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, maka ia mengingkari. Itu tanda orang munafik. Kalau janji dilanggar. Kalau janji dipungkiri. Ya. Nah, ini tanda orang munafik ini. Padahal udah benar-benar dia janji sama kita tanggal 10 mesti dibayar gitu. Nah, ini tanda-tanda orang munafik nih Pak. Udah ada tapi ditahan-tahannya juga. Ya, ingkar janji. Dosa besar nih Pak. Dosa besar ingkar janji. Yang ketiga adalah wa iza tumina khana. Dan jika dipercaya ia berkhianat. Kalau kasih amanah, berkhianat dia dengan amanahnya itu. Maksudnya apa? Enggak dijalankannya amanah itu dengan baik, dengan benar. Ini amanah dikasih, enggak dijalankan dengan baik, dengan benar. Ini tiga ini tanda-tanda orang munafik, Pak. Berdoalah kita kepada Allah agar kita terjauhkan dari sifat-sifat ini. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih tajam lagi bagaimana kita umat Islam ini harus menghindari sifat-sifat yang saya jelaskan tadi. Tapi lebih dijabarkan Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'um man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatum minhunna kanat fihi khaslatum minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 perangai. Barang siapa 4 perangai itu ada padanya, maka dia adalah seorang munafik yang tulen. Munafik yang sebenarnya, kata Rasulullah. Dan jika dia memiliki sebahagian, salah satu dari yang 4 itu, perangai itu, maka padanya ada bagian perangai kemunafikan sampai dia meninggalkan sifat itu. Apa yang 4 itu? Iza'tu mina khana. Jika dipercaya dia berkhianat, kasih amanah, tak dijalankannya amanah itu, tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, tapi untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, wa iza haddasa kadzaba. Kalau ngomong bohong, lebih banyak bohongnya dari benernya. Itu tanda munafik. Yang kedua, wa iza ahada khadara wa iza hasama fajara. Apabila dia berjanji ia mengingkari, dan apabila ia berselisih atau berdebat maka ia enggak mengalah, ngotot terus. Nah, ini tanda-tanda munafik ini dalam hidup seseorang. Para jemaah yang dicintai Allah, bagaimana pandangan kita tentang nifak atau munafik ini? Nifak itu sifatnya. Orangnya namanya munafik. Apa itu nifak? Ya. Nifak itu adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu. Atau dengan kata lain, menyembunyikan suatu perkara dan menampakkan apa yang berbeda dengannya. Lain di mulut, lain di hati.
Itulah nifak. Lain yang di luar, lain yang di dalam. Itulah nifak. Itu sifat nifak tuh, Pak. Ya. Tak sesuai yang di luar dengan yang di dalam. Yang di luar nampak manis, menawan, tapi yang di dalam busuk, ya, buruk dan lain sebagainya. Maka Imam Hasan Al-Basri di dalam mendefinisikan tentang nifak ini adalah bahwa nifak menurut beliau berbedanya antara lisan dengan hati, ucapan dengan hati. Itu nifak. Bahkan kata beliau berbedanya antara yang tersembunyi dengan yang terang-terang. Bahkan beliau mengatakan berbedanya antara yang masuk dengan yang keluar. Yang di luar dengan yang di dalam, berbeda dia. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang definisi nifak. Beliau menjelaskan bahwa adanya perselisihan antara batin dengan lahir. Yang nyata ini namanya lahir. Yang di dalam namanya batin. Berselisih dia, enggak cocok. Ya, enggak cocok antara yang lahir dengan yang batin. Tidak sinkron. Atau beliau mengatakan jika ini terjadi kepada iman, sentuhannya iman, Pak. Kalau sampai seseorang itu nifaknya kepada iman, maka dia dikelompokkan menjadi orang yang sudah kafir. Karena iman, ya, mulutnya mengatakan beriman, tapi hatinya tidak beriman. Itu sudah digolongkan kepada bentuk kekafiran. Sedangkan apabila seseorang itu tidak menyentuh kepada iman, maka kemunafikan itu disebut dengan nifak amali. Jadi nifak ini terbagi dua dia. Ya, nah, nifak ini terbagi dua. Karena kita menyentuh tentang hadis ayatul munafik. Nanti kita jelaskan tentang itu. Nifak ini terbagi dua. Satu namanya nifak i'tiqadi, yaitu nifak masalah keimanan, tauhid dan keyakinan. Yaitu orang itu mulutnya beriman, hatinya menolak keimanan. Lain di luar, lain dengan yang di dalam. Nampak, Pak, kita nengok dia bilang beriman, tapi hatinya enggak beriman. Ya. Orang yang nifak ini disebut nifak akbar atau nifak yang besar. Orang yang munafik model begini, Pak, ini lebih berbahaya dari orang kafir ini. Karena munafik yang demikian ini dia licin kayak belut. Dia bisa pindah-pindah. Kadang-kadang kita sulit menangkapnya. Ini kawan atau lawan ini? Ya. Manis di depan kita, Pak. Dan kalau seandainya terjadi di medan peperangan, ini orang munafik yang demikian inilah sangat berbahaya. Dia bisa menghancurkan kekuatan kita. Ya, dia bisa menghancurkan dari dalam, menggerogoti dia, Pak, dari dalam. Menurunkan semangat jihad kita. Ini orang munafik ini. Sangat berbahaya. Ya, munafik tentang keimanan. Pura-pura beriman padahal hatinya tidak beriman, bahkan membenci Islam. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 145. Ya, tentang munafik ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Asfal, aspal itu bahasa Arab, itu jalan kan aspal Pak, itu aspal itu kerak minyak bumi. Jadi orang munafik yang kita sebutkan tadi ya, munafik keimanan ya, itu akan ditempatkan di neraka, di kerak-kerak paling dasar neraka, di kerak paling dasar neraka, karena lebih berbahaya dari orang kafir sendiri pun. Sampai Allah menjelaskan dalam ayat ini, walan tajida lahum nasira, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kekal mereka dalam neraka. Jadi orang yang sifat nifak i'tikadi itu akan masuk neraka dan kekal selamanya di dalam azab api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan nifak amali, yaitu nifak yang bersentuhan dengan amal, dengan perbuatan. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau bicara bohong, kalau bicara dusta, ini amal ini. Ya, kalau berjanji mengingkari, kalau diberikan amanah dikhianati, ini nifak amali. Orang yang nifak amali ya tidak keluar dari Islam dan tidak kekal dalam azab api neraka, tetapi diancam oleh Allah dengan azab neraka. Berbeda. Orang yang nifak amali tidak kekal dalam neraka, tidak keluar dari Islam, tapi diazab Allah dengan azab neraka. Ya, jadi orang yang berbohong itu Pak mencontoh sifat orang munafik. Karena orang munafik itu suka bohong. Orang munafik itu suka melanggar janji. Jadi kalau ada orang yang suka melanggar janji, sifat munafik itu dicontoh dia. Ya, ada orang yang mengkhianati amanah, itu berarti ya sifat orang munafik itu ditiru oleh dia. Maka kita umat Islam dilarang untuk mencontoh sifat-sifat orang munafik. Jadi kalau kita berjanji, ya penuhilah janji itu. Jangan kita menganggap enteng terhadap janji-janji yang telah kita katakan, kita sepakati. Jadi betul-betul kesepakatan perjanjian itu dipahami dengan baik. Sebab kita ini Pak, kalau sudah ada orang yang mengingkari janji, luar biasa kecewanya kita. Orang kalau sudah mengingkari janji lah ya, ini hidup nggak tenang Pak. Kalau dia memimpin lah mengingkari janji, itu sangat berbahaya, bisa kacau kehidupan kita. Kehidupan kita bisa tidak tenang karena suka mengingkari janji. Kalau begitu, berapa macam janji itu? Mana janji-janji yang harus kita penuhi? Ada dua macam janji. Ya. Yang pertama adalah janji kepada Allah. Kita ini udah janji kepada Allah nih Pak. Janji kepada Allah itu janji paling besar. Sebesar-besar perjanjian. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Seperti apa yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita
suruh menghitung nikmat Allah itu, enggak sanggup kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu setiap perjanjian dengan Allah wajib kita tunaikan. Ya, yang dimaksud dengan perjanjian kepada Allah adalah segala sesuatu yang diwajibkan Allah kepada kita. Apa yang diwajibkan kepada kita? Yang diwajibkan kepada kita adalah beriman kepada Allah. Itu udah janji tuh Pak. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beribadah hanya kepada Allah, jangan niat kepada yang lain. Itu makanya kita setiap sholat kita berjanji di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, untuk Allah semuanya. Siapa lillah itu? Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Kita ada janji itu Pak. Itu perjanjian kita kepada Allah. Jadi janji kita kepada Allah adalah menunaikan semua kewajiban yang telah ditetapkan Allah. Salat itu dah janji kita kepada Allah itu. Itu amanah yang sudah diberikan kepada kita. Ya, puasa, zakat, haji dan lain-lain sebagainya, itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Allah tadi di atas. Semua janji itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Jadi kalau kita penuhi janji kita kepada Allah, jangan sangsi Pak. Allah akan penuhi janjinya kepada kita. Apa yang kita minta? Ya, apa yang kita pohonkan, apa yang kita harapkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 91 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aufu bi'ahdillah idza ahadtum. Allah menjelaskan, tepatilah perjanjian dengan Allah bila kamu sekalian berjanji kepada Allah. Jangan tinggalkan kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepada kita, karena itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji dengan sesama manusia. Maka di dalam agama kita Islam juga diperintahkan untuk juga dapat kita memenuhi setiap perjanjian kita kepada sesama manusia. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita, kalau kita berjanji kepada orang di luar Islam sekalipun Pak, kalau orang di luar Islam itu tidak melanggar perjanjian itu, kesepakatan itu, maka kita harus memenuhi perjanjian itu. Bahkan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, apabila kita berjanji dengan anak kecil sekalipun, itu harus kita penuhi. Enggak boleh kita langgar. Sebagaimana dikisahkan dalam satu riwayat, ya, dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami di rumah kami, sedangkan aku, kata Abdullah, masih kecil ketika itu. Ya, Rasulullah datang, aku masih kecil waktu itu. Lalu aku keluar untuk bermain. Kemudian ibuku memanggilku, kata Abdullah.
Ya, Abdullah dipanggil sama ibunya, "Wahai Abdullah, kemari. Aku akan memberikan sesuatu untukmu." Itu kata ibu Abdullah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang ingin kau berikan kepada anakmu itu?" Nah, itu. Maka ibu itu berkata, "Aku akan memberikan kurma kepadanya ya Rasulullah." Ya, janji dia memberikan kurma ini. Maka Rasulullah berkata di dalam hadisnya, "Sungguh jika kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan, maka niscaya akan ditulis atasmu satu kedustaan." Sampai begitulah agama kita mengajarkan. Bukan berarti kita berjanji kepada orang di luar Islam boleh dilanggar, enggak boleh. Ya, dengan sesama Islam enggak boleh. Apalagi kita di luar Islam kita tunjukkan akhlak kita, bahwa umat Islam tidak pernah melanggar kesepakatan perjanjian selagi mereka tidak pernah melanggar perjanjian itu. Tapi kalau mereka melanggar perjanjian itu lain cerita. Tapi selagi mereka tidak melanggar kesepakatan itu, umat Islam juga memegang kesepakatan perjanjian itu. Begitu juga kalau kita berjanji dengan anak kita, ya, tak boleh walaupun dia anak kecil, nggak boleh kita langgar perjanjian itu. Inilah bagian pertama tentang bahayanya ingkar janji. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang tentang bagaimana bahayanya ingkar janji, apa buruknya orang yang melanggar ingkar janji, dan mana janji-janji yang bisa dimaafkan dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berguna kepada kita. Kesimpulan, marilah kita menjadikan diri kita orang yang selalu menjaga janji-janji setiap apa yang kita janjikan. Dan berupayalah kita semaksimal mungkin untuk tidak melanggar apa yang sudah kita sepakati. Jadi kita dalam hidup ini jangan suka mengumbar janji dalam hidup kita. Terima kasih.